Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami semua dari kelompok 3. Oke, kali ini kita bakal melakukan wawancara bersama para narasumber kita pada sore hari ini yang sudah kita plotting di pertemuan kemarin. Nah, untuk wawancara lebih lanjutnya, yuk ikutin kita. Oke, kali ini kita bakal kedatangan narasumber. Yang pertama ada dari sudut pandang. Oke, kita nih BKM Kampus Mengajar. Oke. Halo, bisa perkenalan diri? Iya. Siapa? Perkenalkan, nama saya Inggit Bila Pratama, mahasiswa dari Teknik Industri Angkatan 19 yang pada semester ini telah selesai dalam mengikuti MBKM Kampus Mengajar. Oke, berarti di semester 7 ya, Mbak ya? Iya. Kampus Mengajar. Oke. Oke, di sini kita nih mau tanya-tanya sebentar nih ke Kak siapa namanya? Bella. Bila. Oke, mau tanya bentar Kak Bella tentang pengalamannya kemarin mengikuti kegiatan MBKM. Nah, Terutamanya kegiatan MBKM Kampus Mengajar, benar? ya. Bisa diceritakan nggak bagaimana menurut Kak Bella kegiatan MBKM Kampus Mengajar itu? Ya, jadi sebelumnya MBKM ini kan merupakan salah satu dari program dari Kemendikbud. Ya, dan di sini saya mengambil kampus mengajar. Nah, kampus mengajar ini jadi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan diri melalui pembelajaran di luar kelas. Jadi di sini kami mahasiswa diterjunkan untuk membantu meningkatkan literasi dan numerasi di SD sasaran maupun SMP sasaran yang dinilai masih memenuhi kriteria 3T atau tertinggal, terbelakang, dan Ya, pokoknya T itu ya. Iya. Ya. Oke. Terus kalau boleh tahu Mbak Bella kemarin itu di SD atau di SMP ya? kemarin saya itu melakukan program kampus mengajar di SMP, tepatnya di Kecamatan Saras, Kabupaten Magetan. Berarti itu di daerah domisilinya lah ya? Iya. Oke, lalu Mbak Bella kan ini tadi bagian SMP, ya. Iya. Kira-kira di kegiatan di selama Kak Bella di SMP sana tuh ngapain aja sih? Jadi program kampus mengajar ini memberikan memfokuskan pada tiga pokok peningkatan, yaitu mengajar untuk meningkatkan literasi dan numerasi, yang kedua adaptasi teknologi, dan yang ketiga adalah membantu administrasi sekolah. Jadi di sini karena SMP PSM Taji yang merupakan sekolah sasaran ini kebetulan masih sangat kurang dalam tenaga pendidiknya. Jadi fokus utama dalam kampus mengajar kami ini adalah mengajar. Yang kedua adaptasi teknologi. Jadi kami di sana juga membantu guru dalam adaptasi teknologi seperti penggunaan Microsoft, penggunaan PPT, dan juga Microsoft Excel seperti itu. Selain itu kami dalam membantu administrasi sekolah juga membantu dalam administrasi perpustakaan. Kemudian kami juga membantu guru misal dalam pengisian survei ataupun ketika dibutuhkan guru dalam penggantian data-data atau penguploadan data-data di KBP. Oke. Tadi kan salah satu MBKM-nya kampus mengajar ya. Terus Mbak Bella ini kan jurusannya di Teknik Industri. Teknik Industri, kampus mengajar terus teknik industri, kan kayak nggak linear gitu ya. Iya benar. Nggak, kalau boleh tahu di MBKM kampus mengajar ini tuh apakah jurusannya macam-macam atau gimana nih Mbak Bella? Boleh di-spill? Jadi program kampus mengajar ini saya bersama dengan kelima rekan saya dari pendidikan bahasa Indonesia, ada juga bahasa Inggris, kemudian akuntansi, dan juga teknik sipil. Oke, berarti ini macam-macam ya jurusannya. Nah, Oke. jadi kampus mengajar ini juga dari berbagai universitas seperti itu. Berarti itu kalau boleh tahu satu SMP tadi berapa orang? 6 termasuk saya dulu. Nah, terus ada lagi nih pertanyaannya. Kan kampus mengajar, berarti kan nggak linear nih dengan jurusannya Mbak Bella yang teknik industri. Nah, dengan adanya kampus mengajar ini, apakah ada hubungannya sih? Maksudnya hal yang didapatin Mbak Bella selama berkuliah di teknik industri, kemudian terjun di kampus mengajar itu bagaimana? Jadi mungkin ada ya, tapi sedikit. Semisal pada saat
pengenalan Microsoft seperti itu. Karena pada waktu perkuliahan kan kami mahasiswa pasti sering menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel maupun PowerPoint. Jadi kami di sana juga memberikan pembelajaran kepada guru maupun siswa. Jadi memberikan pembelajaran kepada mereka terkait adaptasi teknologi supaya tidak ketinggalan teknologi. Oke, berarti walaupun nggak linear banget, tapi ada lah ya Pak ya untuk terjun di kampus mengajar ini yang menyenangkan. Dari Mas lagi ada pertanyaan nggak? Oke, mungkin karena tadi pertanyaannya jawabannya udah cukup ya Kak Betty, udah Dita juga. Kita terima kasih kepada Kak Bella atas waktunya udah Terima mewawancarai. kasih banget. Oke, itu tadi wawancara bersama narasumber kita dari sudut pandang kampus mengajar. Untuk narasumber selanjutnya bisa dilanjutin oleh partner kita. Nah, selanjutnya ada narasumber kita yang kedua, yaitu dengan Mbak Yupia dari jurusan Teknik Industri angkatan 2019. Di sini kita akan bertanya nih, apa saja pengaruh dari program yang Mbak Yupi lakukan di program MBKM ini. Terutama perubahan kegiatan dari awalnya kegiatan KKN diubah menjadi kegiatan KKNT. Sebelumnya sapa dulu Mbak Yupi untuk penonton-penonton dari video kami. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yupi Adun Ariska, angkatan 19 Teknik Industri, UPN Veteran Jawa Timur. Baik, berarti sekarang langsung kepada tahap kayak interview mengenai apa sih manfaat dan juga pengaruh kegiatan KKN yang diubah menjadi kegiatan KKNT ya Mbak Yupi. Buat pertanyaan yang pertama nih, menurut Mbak Yupia ini, apa sih perbedaan kegiatan KKN dengan kegiatan KKNT sekarang ini? Oke, baik Mbak Nada, akan aku jawab. Ini kalau KKN itu ya, itu kegiatannya hanya 1 bulan. Jadi waktunya itu agak enak gitu loh, agak sedikit dan tidak memakan waktu banyak. Kalau KKNT sendiri itu waktunya cukup panjang, yaitu 6 bulan. Terus saya sendiri itu KKNT di semester 7. Nah, waktu dan tempatnya itu di Sumberjo, Malang. Nah, untuk perbedaannya itu sangat signifikan juga karena banyak dari mahasiswa itu yang keteteran atau nggak tahu gitu loh, harus kan kita udah planning dari KKN awal itu 1 bulan, jadi kan ya lulusnya bakalan di tahun ini, di semester ini gitu kan. Terus dipindah ke KKNT 6 bulan, jadi harus ngerubah jadwal lagi, jadi menurut saya nggak efisien. Berarti kayak harus mengubah planning yang awalnya misalnya lulus 3,5 tahun jadi kayak terhambat atau tertunda karena betul. adanya kegiatan KKNT ini. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan Mbak Yaya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini tentang persiapannya di KKNT ini. Apa sih bedanya persiapan di KKN biasa reguler itu sama yang KKN yang sudah terbaru ini KKNT ini? Apakah sulit? Apakah gimana sih Mbak Yubi ya? Kalau persiapan awal itu sama saja sih. Kalau KKN kan pengabdian masyarakat ya, itu sama aja. Kayak ya yang pertama itu kayak survei dulu, terus kenalan sama ketua RT dan yang lainnya gitu. Ya sama aja sih, mungkin ya waktunya itu yang lama. Kan kita bakalan kayak ngadain proker-proker yang panjang. Awalnya hanya 1 bulan, terus harus 6 bulan. Jadi prokernya itu harus banyak, gitu aja. Mungkin karena kayak kegiatan pertamanya KKN yang bisa dilakukan biasanya di daerah-daerah Surabaya. Iya. Terus pada saat KKNT ini kayak harus melaksanakan kegiatannya itu kayak di luar Surabaya. Mungkin di kegiatan yang terlalu pelosok atau gimana, kan tentunya kayak pasti membutuhkan biaya, pasti membutuhkan persiapan yang sangat matang untuk kayak ibaratnya itu merantau ke pedesaan orang atau ke daerah orang gitu Mbak Yubi. Iya, kalau untuk biaya ya lumayan ya kalau untuk KKNT ini. Kalau kemarin kan kalau KKN bisa di mana saja. Kalau KKNT kalau KKNT kan harus ditentuin. Iya, benar. Di Blitar ada, terus di Malang juga ada, terus di Jombang, Nganjuk pun iya, juga iya. ada. Desa Nah, yang membutuhkan. iya benar. Terus aksesnya juga sangat lama untuk biaya bensin. Nanti belum di sana ada buat makan, pasti Tempat nyarinya tinggalnya juga kan ya? Terus buat penginapannya, untuk rumahnya gitu. Oh berarti selama 6 bulan itu full
situ atau ada beberapa bulan aja atau fokus berapa bulan aja di situ? Kalau yang saya lewati atau yang pernah saya lakukan itu 3 bulannya di sana. Terus untuk yang selanjutnya itu pengerjaan prokernya. Kita memberikan apa sih kepada desa itu? Perencanaannya. Iya, betul. Baik-baik. Kalau ngomong-ngomong tentang proker yang dilaksanakan Mbak Yupi dan teman-temannya di daerah tersebut, sekarang seberapa besar sih implementasi kegiatan KKNT ini kayak buat penerapan sumber daya dan juga pengembangan sumber daya di daerah yang Mbak Yupi laksanakan ini? Untuk implementasinya untuk KKNT ini sangat banyak, Mbak. Kayak kita kalau saya sendiri itu di bagian mesin, implementasi mesin itu di sana kan sudah disediakan mesin kopi. Nah, mesin kopinya itu kayak belum bisa digunakan secara menyeluruh di desa itu, kayak masih ada kekurangan dari material dari mesinnya itu, jadi harus diimplementasikan atau Diperbarui kayak gitu. betul, diperbarui dengan teknologi yang sekarang ini, jadi bisa digunakan menyeluruh di desa itu, seperti itu. Oh, berarti disesuaikan sama jurusannya Mbak Yupi Iya, juga ya? benar. Kalau berarti ada berapa jurusan aja di kelompok itu? Oh iya, ada beberapa teman-teman saya dari prodi lain. Kalau saya sendiri teknik industri, terus ada teknik kimia, ada arsitektur, dan juga ada teknik sipil. Berarti bisa kayak saling bertukar informasi, bertukar Iya. pikiran, kayak Iya, bertukar betul. penerapan yang dilaksanakan, yang didapatkan sama perkuliahan ya Mbak? Iya, contohnya kayak ini teknik bukan teknik ya, arsitektur. Iya. Kayak itu kan bisa merancang itu, desain dari Oh, baik. mesinnya itu. Gitu. Jadi kita bisa berkolaborasi gitu loh. Terus ini pertanyaan yang terakhir ya Mbak Yupi, mengenai kegiatan KKNT ini, menurut Mbak Yupi ini mengganggu nggak sama kelulusan mahasiswa, terutama bagi mahasiswa semester akhir yang kayak Mbak Yupi ini? Untuk mengganggu atau tidaknya, kalau saya pribadi, ini menurut saya pribadi loh ya, menurut saya pribadi itu ya lumayan mengganggu sih. Ya kalau KKNT ini dilaksanakan di semester 5 atau berapa gitu ya worth it aja boleh, dan sangat membantu gitu loh. Kalau di semester tua, semester 7 itu sangat mengganggu menurut saya, dan kalau bisa janganlah, karena itu dapat mengganggu kelulusan, terus menunda skripsi juga. Iya. Seperti itu. Berarti kayak sangat disarankan bagi mahasiswa yang kayak semester akhir ini mengambil kegiatan KKNT ya Mbak Yubi? Iya, kalau menurut saya janganlah ya. Kalau mau semester 5 atau semester 6 gitu. Kalau semester 7 jangan, udah fokus ke skripsi aja dan kelulusan. Mungkin Mas Ilya ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Terus maksudnya feedback untuk dari teknik industri itu apa sih? Kayak feedback untuk jurusan dari kalian membuat desain atau merencanakan semua hal yang ada di KKNT gitu. Feedback, kalau feedbacknya itu banyak. Kita kan di perkuliahan untuk sosialisasi kan. Nah, kita bisa sosialisasi ke warga-warga gitu. Jadi kita bisa interaksi secara langsung, bisa mengasah kayak public speaking kita, dan gimana cara kita menempatkan diri di kayak lingkungan desa-desa seperti itu. Terus untuk feedback lain yaitu kayak produknya. Nah, itu kan sangat teknik industri banget ya. Jadi ya kita bisa menyerahkan itu dan bermanfaat bagi semua orang, kan kita juga senang sendiri gitu. Dan juga para dosen-dosen juga bisa kayak apa ya? Kayak membuat usaha baru, membuat usaha ide-ide baru, baru. Ide-ide baru yang Nah. bisa dikembangkan di desa itu. Kayak desa itu tuh ininya apa, keunggulannya di bidang apa gitu. Berarti kayak sambil kayak mempromosikan jurusan teknik industri Iya, atau betul. UPN di Iya. kayak di daerah-daerah gitu ya Mbak Yubi, Iya, agar betul nantinya banyak mahasiswa yang tertarik nih masuk UPN. Betul. Oh, yang terakhir nih, yang terakhir ada nggak minta atau request dari dosen-dosen itu apa sih yang harus dikerjakan, apa yang dosen-dosen itu perlu request ke kalian? Maksudnya itu kalian itu nanti suruh gini, kalau sudah suruh ngumpulin gini, apakah ada seperti itu? Itu namanya luaran. Jadi kita itu dituntut kayak membuat proposal laporan akhir di setiap kegiatan kita. Misal kita hari ini ngapain aja, nah itu kita ditulis itu di laporannya. Nah itu sama kayak foto-fotonya juga ada. Terus nanti kita kayak di
disuruh buat jurnal, video, terus buat akun MBKM di IG seperti itu. Oke, berarti kayak ibaratnya itu bukti bahwasannya kita selama kegiatan KKNT itu benar-benar bermanfaat dan benar-benar kayak beredukasi di desa itu. Iya betul. Jadi kayak itu tuh kita benar-benar masuk nih atau melakukan kegiatan itu, jadi kayak nggak ada pembohongan gitu. Iya. Oke. Nah, baik Mbak Yupi sangat bermanfaat sekali mengenai wawasannya, mengenai pengetahuannya selama kegiatan KKNT ini. Mungkin kami cukupkan terlebih dahulu untuk wawancaranya ini. Terima kasih Mbak Yupi, semangat kuliahnya. Bye bye. Terima kasih. Halo semuanya. Sini aku sama Adele ada bersama narasumber kita yang lain dengan Mas Ivan Alvino. Di sini kita akan menanyakan nih ke Mas Ivan Alvino tentang tugas bahasa Indonesia kita, yaitu tentang pengaruh kurikulum terhadap kegiatan perkuliahan di Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, mungkin Mas Ivan bisa nih kasih perkenalan dulu ke viewer kita nanti dan jabatannya khususnya di lab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namaku Ivan Alvinurian Saputra Pratama atau biasa dipanggil Ivan ya. Aku dari angkatan 2019. Gitu doang mungkin dari program studi Teknik Industri. Oke, Mas Ivan sendiri ini ya koordinator lab gambar teknik ya untuk tahun ini. Iya benar. Untuk tahun ini aku menjabat sebagai koordinator dari Laboratorium Gambar Teknik. Tepatnya Oke. tahun 2022 ya. Kalau tahun kemarin katanya Mas Ivan juga menjabat ya, perdana jadi asisten lab gambar teknik yang lab baru gitu di Teknik Industri. Iya dulu di tahun 2021 berarti ya itu kita juga menjabat tapi sebagai divisi maintenance waktu itu. Aku pengen nanya nih ke Mas Ivan, menurut pendapat kamu, gimana sih tentang adanya mata kuliah praktikum baru gambar teknik ini di prodi teknik industri kita? Oke, oke. Kalau menurut saya pribadi ya, dengan adanya kurikulum atau praktikum baru itu, yaitu gambar teknik ini tuh, menurut saya sangat membantu mahasiswa ya dalam melatih skill, khususnya dalam skill engineering drawing atau gambar ya. Dikarenakan banyak mata kuliah yang juga membutuhkan keterampilan tersebut gitu. Contohnya ada perancangan produk, ada PPK, ada proses manufaktur, dan lain-lain yang notabene tuh mata kuliah itu membutuhkan skill yaitu engineering drawing tersebut gitu. Dan di mana menurut saya karena praktikum ini em, dilakukan di semester awal, semester 1, jadi menurut saya sangat tepat lah gitu. Ya, karena tadi dapat mendukung keterampilan mahasiswa untuk mata kuliah di semester-semester yang akan mendatang. Itu khususnya di skill engineering drawing-nya gitu. Oke, mungkin dari Mbak Ul ada yang mau ditanyain juga? Ya, jadi untuk angkatan 2019 ini kan kita udah nggak ada lab perancangan produk lagi ya, lab PPP lagi ya. Dan otomatis kita nggak ikut itu, dan kita juga di awal semester, kita nggak ikut lab Gartek. Nah, menurut Mas Ivan gimana nih selaku sesama angkatan 2019, ngaruh nggak ke skill kita atau gimana? Soalnya kan kita beda nih sama angkatan-angkatan yang lain. Oke, menurutku yang paling ngaruh itu dari angkatan 2019 sih. Itu menurutku apa ya? Kurang kurang adil aja gitu. Kita nggak dapet salah satu pembelajaran yang menurut saya itu sangat penting banget gitu. Toh juga di semester 7 kita ada penjurusan yang namanya ChemCAT kan, mata kuliah. Dan mata kuliah tersebut kalau tidak didasari dengan skill engineering drawing dari lab
Gartek itu menurutku bakal kesusahan sih gitu. Kalau di angkatan 2019 sendiri ya gitu. Tapi untuk pergantiannya dari lab PPP ditiadakan dan lab Gartek diadakan itu juga ada positif negatifnya sih menurut aku gitu. Positifnya mungkin dapat diambil dari jawaban saya yang pertanyaan sebelumnya tadi, yaitu diadakannya itu dapat berdampak baik pada mahasiswa khususnya untuk mengasah skill untuk bekal semester depan, namun juga dengan dihapusnya lab PPP itu menurut saya suatu hal yang sangat negatif gitu. Dikarenakan apa ya? Untuk teknik industri menurut saya lebih lebih mengarah ke perancangan produknya sih gitu. Karena kan di lab PPP ini lengkap banget mulai dari gambar teknik pelajari AutoCAD ada sampai dengan kita desain dan buat produknya gitu. Kalau gambar teknik kan cuman gambar sama desain aja ya kan gitu ya. Nah, kalau aku boleh berpendapat, setujunya sih kalau lab ini ada dua-duanya sih gitu. Jadi lab Gartek buat awalannya dan nanti di semester akhir ada juga lab PPP untuk melanjutkan keterampilan dari lab gambar teknik ini gitu. Kalau menurut saya pribadi ya. Wah, bagus juga nih usulannya nih. Iya, kita juga setuju nggak sih Mbak Del? Setuju, setuju. Oke, mungkin buat mempersingkat waktu kita lanjut ke lab Gartek aja ya yang baru ini. Jadi Mas Ivan ini kan pengalaman jadi lab Gartek selama 2 tahun. Terus juga waktu itu awal-awal lab ini baru juga Mas Ivan mungkin pengalamannya nggak sebanyak yang lain gitu kan. Karena kan ini lab baru tapi udah jadi aslab gitu loh. Dari Mas Ivan sendiri mungkin bisa diceritakan keluh kesahnya waktu itu waktu pertama kali Mas Lepin gimana mungkin. Oke, untuk keluh kesah banyak banyak banget ya. Jadi pengalaman mungkin ada enaknya juga ada gak enaknya gitu. Kalau enaknya mungkin bisa menjalin relasi juga dengan bukan hanya teman sepantaran tapi juga bisa adik tingkat maupun laboran atau dosen gitu. Tapi gak enaknya lebih banyak sih. Gak enaknya tuh kita apa ya? Mungkin untuk semester ini untuk di tahun 2022 kita adakan lab ini secara offline itu kendalanya banyak banget karena kan em, yang pertama itu kita praktikannya masih maba gitu, angkatan awal semester 1. Jadi ya untuk jadi aslab mungkin susah di maba karena banyak yang masih asing gitu dari laboratorium sendiri gitu. Terus juga dari maba sendiri kan masih belum tahu lab itu apa atau masih acuh gitu. Bahkan ada yang tanya kemarin tuh, Kak, apakah lab itu wajib diikuti ya kayak gitu. Jadi terus banyak yang nego tugas juga karena belum tahu lab itu seperti apa, mungkin gitu sih. Jadi itu saja mungkin dari aku, tapi dengan kita em, niatnya baik, bisa sharing sedikit ilmu yang kita miliki, terus bisa belajar bareng dengan asal lain juga, dan juga membantu universitas juga dalam membantu apa ya menyukseskan pembelajaran mahasiswa gitu. Kalau dari saya dibuat enjoy aja sih mungkin gitu aja sih. Intinya sama-sama belajar aja ya, Mas ya. Iya benar, mungkin Ini karena buat masih pertanyaan. ya silakan. Iya, gak apa lanjut, Mas. Ya jadi mungkin masih apa ya masih membangun dari awal ya kayak ngerintis gitu ya harus sabar lah masih belum nemu celah yang enak buat praktikum gitu. Oke, Mungkin oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Menurut Mas Ivan, dari prodi kita sendiri itu sebenarnya udah siap nggak sih dengan adanya praktikum gambar teknik ini, baik itu dari segi ruang praktikumnya, fasilitasnya, dari segi laporannya. Menurut Mas Ivan gimana? oke kalau menurut saya pribadi em, dengan apa ya dengan tidak mengurangi rasa hormat saya dengan prodi menurut saya kurang untuk persiapan dari lab ini dikarenakan satu mungkin dari fasilitasnya kita kurang banget untuk tahun ini aja praktikan harus apa ya mendownload sendiri dan menginstal sendiri di laptop masing-masing yang notabene aplikasi AutoCAD itu sedikit lebih berat gitu jadi kalau ada laptop yang speknya mungkin rendah dah dia itu kesulitan gitu untuk mengerjakannya gitu dari fasilitas kurang terus
dari apa ya? Mungkin kalau dari sumber daya manusianya dari kita sendiri untuk aslab dan laporannya itu sudah mumpuni, sudah bisa untuk menjalankan ini dan untuk laborannya sih menurutku sangat baik dengan dibantu Mas Raffi menurut saya sudah apa ya 100% menyediakan kebutuhan yang kita miliki gitu. Mungkin yang kurang dari fasilitasnya aja sih gitu. Hmm, benar-benar. Jadi kan kalau misalnya sebaiknya kan kalau untuk fasilitas laboratorium itu udah ada tersedia komputernya, jadi tidak harus menyulitkan mahasiswa juga kan. Ya, semoga Iya benar tahun-tahun seperti itu. berikutnya ada peningkatan lah ya. Siapa tahu nanti Iya. Amin. bakal banyak komputernya. Oke, Mas Ivan, Amin ini amin. Eh, pertanyaan terakhir nih dari kami. Jadi, Mas Ivan ini apa harapannya ke depan untuk lab dan prodi teknik industri, terutama lab Gartek tadi, oke. harapannya gimana? Oke, siap-siap. Untuk lab dulu ya, semoga lebih baik lagi mungkin dari segi fasilitas yang utamanya mungkin bisa diperbaiki dulu. Habis fasilitas mungkin bisa lanjut ke kurikulumnya karena kita juga masih mencari celah apa ya kurikulum yang pas buat lab ini. Kemarin kita juga ngerombak-ngerombak dari modulnya gimana ya biar eh, praktikan itu paham step by step gitu. Nah, kita belum dapat celahnya itu dan banyak yang harus diperbaiki juga dari lab kemarin. Itu terus yang kedua untuk program studi teknik industri mungkin lebih maju terus ke depannya bisa maju sampai pesatpam gitu. Nggak, bercanda-bercanda. Terus semoga apa ya kurikulumnya lebih baik lagi. Semoga dengan pergantian dosen-dosen muda ini, dosennya lebih berkualitas, biar bisa menjadikan mahasiswa semakin baik lagi ke depannya. Terus karena musim ini ya, musim akreditasi katanya TI ya. Itu semoga cepat Benar-benar. akreditasinya A dan bisa menyusul Amin. ITS gitu ya. ITS kan akreditasi internasional gitu, biar bisa Eh, nyusul kita. Oke, untuk Amin, mungkin amin, itu amin. aja sih. Good luck buat TI, buat semuanya juga. Oke, amin. Semoga terkabul ya semua doa-doanya kita ya, teman-teman. Jadi Ya. mungkin udah dulu sih Mas pertanyaannya. Makasih untuk waktunya, makasih udah sharing-sharing bareng kita. Lebih dan kurangnya juga mohon maaf ya kalau misalnya kita ada salah dalam kata ataupun perbuatan. Makasih Mas Ivan. Oke, makasih juga. Makasih. Aku juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan aku ya. Oke, 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 thank makasih you Mas semuanya. Ivan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mbak Viola dan teman-teman. Di sini kita melanjutkan interview kita bersama narasumber yang selanjutnya, yaitu tentang pengaruh perubahan kurikulum terhadap ya ini untuk kelulusan yang tertunda. Nah, khususnya di bagian kelulusan yang tertunda. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa langsung ditanyakan oleh teman-teman atau ya langsung saja. Oke, selamat malam semuanya. Oke, selamat malam Mbak. Mungkin bisa lebih diperkenalkan dulu Mbak buat nanti apa yang penonton-penonton video kita. Siapa sih Mbak Viola itu kayak gitu. Mungkin bisa perkenalan dulu secara singkat Mbak. Oke, kenalin ya, aku Viola Indira, angkatan 2018 dan udah alumni. Kemarin bulan Oktober wisuda dan lulus bulan Juli. Mungkin ada yang mau ditanyakan terhadap sesuai dengan topiknya tadi? Baik Mbak, ini langsung kepada topik ya Mbak. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana sih menurut Mbak Viola mengenai perubahan kurikulum terutama di program studi teknik industri ini yang menyebabkan keterlambatan kelulusan bagi mahasiswa terutama yang mahasiswa di angkatannya Mbak Viola. Oke, menurutku itu ada plus minusnya ya. Kalau plusnya itu mungkin seperti mata kuliah K3 yang awalnya menjadi mata kuliah peminatan, akhirnya jadi mata kuliah wajibnya TI yang harus diambil. Nah kan K3 kan rasanya penting kan kalau di dunia kerja. Nah itu plusnya jadi kayak gitu. Nah plusnya itu kan mata kuliah K3 sebelumnya dia ada di semester 7. Nah kita kan kurikulum baru itu awal semester 7.
akhir semester 7. Iya kan? Maksudnya yang aku. Jadi kan udah kelewat kan. Dan itu dipindah ke semester 6. Jadinya harus diambil di semester 8. Nah, itu akhirnya kita itu kayak terlambat. Yang awalnya kayak aku udah ngerancang di semester 8 itu nggak ada mata kuliah. Dan karena kurikulum baru akhirnya di semester 8 ada mata kuliah dan itu cuma satu. Sedangkan mata kuliahku di semester 7 itu juga SKS-nya sisa banyak. Jadi kayak rugi gitu loh. Sisa banyak tapi di semester 8 itu juga sia-sia SKS-nya. Itu sih minusnya. Dan akhirnya kita yang niatnya lulusnya itu nggak sampai 4 tahun, akhirnya harus 4 tahun dan wisudanya melebihi dari 4 tahun. Itu minusnya. Kalau plusnya, ada beberapa mata kuliah yang sebenarnya penting dijadikan wajib. Nah, itu plusnya di situ. Itu sih. Mungkin ada yang mau tanyakan lagi. Kalau dari aku itu plus minusnya. Nah, kalau Mbak Viola udah tahu ini ada plus sama minusnya, bagaimana sih strategi Mbak Viola dalam menyikapi faktor kelulusan yang tertunda ini, kayak misalnya yang Mbak Viola lakukan gitu, yang kemarin sebelum adanya perubahan maupun yang sesudah gitu. Kalau misalnya yang ini ya, adanya sebelumnya ada perubahan kan aku niatnya semester 7 ini kelar sempro, awal semester 8 itu aku udah ngambil semhas terus lisan. Dan jadi nanti pas aku ikut wisuda bulan Juli, rencananya kan gitu. Nah, karena adanya perubahan kurikulum, jadi strategiku itu semester 7, ini kan aku udah bisa ngambil sempro. Nah, aku ngambil sempro semester 7, terus aku karena ada sistem perilisan juga, ya kan, yang Cinta 1, 2, 3. Nah, itu aku semaksimal mungkin aku Desember itu udah kelar skripsiku. Udah ACC skripsi. Jadi udah ACC dari bab 1 sampai lampiran. Jadi awal aku publish jurnal itu awal Januari. Karena kalau publish jurnal Cinta 1, 2, 3 kalau misalnya kita pakai jalur normal itu sekitar 3 bulan. Kecuali kalau fast track ya, fast track bisa sampai 1 bulan. Nah, aku tuh pakai jalur normal itu sekitar 3 bulan. Jadi waktuku untuk menyelesaikan jurnal sampai dapat LOA itu 3 bulan. Jadi perkiraan Maret itu aku udah clear jurnal, terus aku persiapan semhas. Nah, dari persiapan semhas itu jadi sebelum jadwal lisan itu aku harus sudah selesai semhas. Nah, setelah selesai semhas, aku tinggal menyelesaikan mata kuliah. Jadi tinggal UAS K3 aja. Setelah UAS K3, nah langsung aku daftar lisan. Itu strategiku. Setelah daftar lisan, udah selesai, nah baru itu tinggal nunggu daftar untuk yudisium. Jadinya aku nggak bayar UKT di semester supaya nanti nutut gitu. Jadi sebenarnya lulusnya itu pas 4 tahun. Cuman kan karena ada wisudanya molor sampai November. Tapi nanti tetap tulisannya itu di SKL-nya tetap sampai Juli 5 tahun. Cuman kan kalau misalnya kita wisuda di bulan Juli itu nanti SKL-nya kita itu tahun lulusnya itu nggak 4 tahun, 3,8 kalau nggak salah. Kalau 3,6 atau jadi kita harus punya rancangan. Kalau misalnya di semester 8 ini ada matkul, sebisa mungkin kita sebelum UAS itu udah harus semhas. Jadi setelah UAS gitu. Jadi jangan sampai ya bisa aja sih kalau mepet kan kita kan nggak tahu revisi semhas kita itu banyak atau sedikit. Itu sih strategiku. Baik Mbak atas jawabannya. Terus tadi kan berdasarkan jawabannya Mbak Viola kan kalau di semester 8-nya ini kan ada matkul K3 yang mana itu kayak ditempuh, kayak dilaksanakannya itu barengan sama skripsi, sama kayak skripsi, pengerjaan skripsi
apakah ada kayak hambatan sendiri Mbak dalam pelaksanaannya itu dibarengi dengan kayak skripsi kan pasti kayak nggak mudah, terus harus dibarengi sama perkuliahan K3 yang mana nantinya itu kayak ada tugas-tugas, UAS sama UTS kayak gitu Mbak. Oke. Kalau dari aku ya, dan aku itu udah nge-planning, maksudnya udah buat plan. Aku selesai menyelesaikan skripsi itu Desember. Desember itu kan otomatis belum tinggal bikin jurnal. Nah, bikin jurnal itu kan kita kan nunggu sekitar 3 bulan. Jadi misalnya dari revisi 1 ke revisi 2 itu kan sekitar nunggu 1 bulanan kan. Nah, itu kan kita kan waktunya banyak. Nah, kita bisa fokus ke kuliah K3 gitu. Jadi menurutku nggak ada hambatan sih. Soalnya kan kuliahnya juga 2 SKS, terus aku juga skripsinya udah selesai, cuman tinggal nunggu ACC revisi dari jurnal aja. Terus setelah jurnal pun kan karena skripsinya awalnya udah di ACC, jadi tinggal kayak nyatu-nyatuin doang. Terus langsung maju bahas itu sih. Dari aku nggak ada hambatan. Mungkin kalau memang gini, kadang kan ada yang mulai mengawali skripsinya itu dari semester 8 kan ada. Dan semester 8 juga ada matkul kan juga ada. Temen tuh ada yang kayak gitu. Jadi dia di semester 8 ada matkul dan mulai skripsinya juga awal semester 8. Nah, itu biasanya hambatannya dia ini, waktunya bimbingan. Kadang kan waktunya bimbingannya tuh, oh nanti minta bimbingan jam 10. Misalnya mem itu kadang minta bimbingan tuh jam 10 dan itu bareng-bareng. Ternyata kita tuh juga ada kuliah gitu loh jam 10. Nah, akhirnya bimbingannya kita tuh jadi telat tuh. Jadi kayak misalnya yang sebelum-sebelumnya itu kita nggak tahu nih mem ini ngomongin apa tuh nggak tahu kadang kita itu karena bimbingan telat tadi karena kita kuliah dulu terus sih ada kayak gitu. Cuman ya bisa sih diantisipasi kayak misalnya kita minta tolong ke temen tolong pas waktu bimbingan di voice record atau minta catatannya. Saya aku juga pernah ngalami pas semester 7. Jadi semester 7 itu kan aku ada mata kuliah bahasa Indonesia. Mem itu minta sekitar jam 8 bimbingan online, bimbingan offline ding. Dan aku itu ada kuis jam 8 juga kuis bahasa Indonesia. Jadinya aku telat bimbingan itu dan aku nyampe ke kampus itu udah mau selesai bimbingannya. Jadi ya udah minta tolong ke temen voice recordnya itu gimana. Jadi aku pelajari sendiri. Tuh. Ya gitu sih sebenarnya. Oke, baik Mbak. Terima kasih jawabannya. Mungkin dari teman-teman, mungkin dari Mas Ilham, Mbak Aden, Mbak Bey, Mbak Aud, ada pertanyaan lagi buat Mbak Viola ini. Saya mungkin ada yang tanya gimana kalian kan skripsi ya. Kalian juga ada mata kuliah sekarang semester 8 nanti. Iya Mbak, ada. Atau udah? Enggak. Ada berapa? Enggak sudah habis. Soalnya perubahan kurikulum ini kitanya kan masih kayak semester mungkin di semester 5 yang semester 5 jadi kayak bisa lah Mbak kayak dihandle kayak gitu yang mana di semester 5 kami itu mengambil MBKM dan konversinya itu di matkul semester 7 sekarang kita di semester 7 itu ngambil mata kuliah semester 5 yang mana kuliahnya itu kayak bareng adik-adik angkatan 20 kayak gitu tapi dalam kayak dalam segi kayak pengambilan skripsi dan tugas akhir itu alhamdulillah banget bahkan kita itu kayak bisa gitu loh Mbak bisa kayak mengawali dibandingkan teman-teman kami yang kayak belum bisa ngambil skripsinya soalnya kan ketunda sama itu loh Mbak kegiatan KKN yang mana sekarang diubah menjadi KNT kayak gitu yang harus mengikuti kegiatan KKN kayak gitu Mbak jadi kayak mereka itu hampir semua sih hampir kayak lebih mayoritas angkatan kita itu belum bisa ngambil skripsi tapi kita alhamdulillahnya itu udah bisa ngambil soalnya di semester 5 udah ngikuti MBKM kayak gitu Mbak. Oh ya. Ya sekarang ada peraturan baru itu ya. Oh iya Mbak Viola aku mau bertanya dong Mbak. Mbak Viola kan termasuk
alumni yang terbilang lulusannya tertunda karena faktor MBKM tadi ya Mbak ya. Nah, apakah kelulusan tertunda itu mungkin mempengaruhi gitu Mbak untuk implementasi Mbak dalam penerimaan kerja di perusahaan gitu mungkin? Apakah ada pengaruhnya Mbak? Oke. Mungkin kalau pengaruh itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya. Kalau di perusahaan itu yang ngaruh itu dari skillnya kita. Jadi perusahaan-perusahaan sekarang itu dia melihat dari skillnya kita, terus pengalaman selama kuliah itu kita ikut magang atau enggak gitu. Kalau lulusan keterlambatan lulusan itu mungkin kalau sekitar setengah tahun atau sampai 1 tahun mungkin nggak terlalu diperhatikan ya. Baru kalau misalnya kalian molor sampai 2 tahun, 3 tahun itu mungkin baru dilihat sama pihak HR. Tapi kalau misalnya setengah tahun atau 1 tahun itu nggak terlalu dilihat. Yang dilihat itu dari skillnya kalian, terus pengalamannya kalian. Gitu. Jadi harus perbanyak pengalaman kalian sebelum kalian itu terjun di dunia kerja. Karena pengalaman itu kan penting ya. Pihak HR, terus user itu kan pasti melihat itu dari pengalamannya kita itu gimana sih. Daripada yang milih fresh graduate kan mending milih yang udah berpengalaman. Jadi menurutku sih nggak terlalu berpengaruh ya kalau apa itu namanya lama nggaknya lulus tuh. Cuma ya jangan temen-temen gitulah yang sewajarnya. Mungkin informasinya ini sangat bermanfaat bagi kami yang mana itu kayak mahasiswa semester akhir yang lagi punya skripsi, mungkin untuk lainnya juga dapat menambah informasi buat nantinya kayak buat penonton-penonton video kami. Mungkin dari Mas Yahya atau dari teman-teman yang lainnya, apakah sudah cukup untuk interview dengan Mbak Viola kali ini? Mungkin sudah cukup Mbak Viola. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih sudah menjadi narasumber dari wawancara kami. Kurang lebihnya mohon maaf Mbak apabila ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, semangat ya skripsinya. Semoga tepat waktu. Terus banyak ya yang sesuai. Amin. Itu dia merupakan hasil dari wawancara yang sudah kami berenam lakukan. See you. Thank you. Bye-bye.